Salam saudara-saudara, kita hari ini hari Kamis ya, tanggal 17 Desember, kita memperingati tepat 250 tahun dari Ludwig van Beethoven. Jadi tanggal 17 Desember persis 250 tahun yang lalu kita mengetahui bahwa dia itu dibaptis atau di christening ya. Lahirnya kapan ya kita nggak tahu pasti, tapi catatannya ada mengatakan dia dibaptis pada tanggal 17 Desember. Nah ini tahun yang sulit ya, tahun yang nggak konvensional gitu. Mungkin sedikit mirip juga dengan kehidupan Beethoven yang juga nggak unkonvensional somehow gitu ya. Tapi kita kehilangan kesempatan, jadi waktu kita mau celebrate atau commemorate ya, kita mau mengenang dari kehidupan seorang yang kontribut di dalam sejarah seni dunia barat khususnya. Nggak banyak kesempatan karena seperti sudah tahu tahun ini ya konser hall pada nggak bisa mementaskan ya secara fisik. Mungkin secara rekaman masih bisa. Therefore kita juga hari ini coba untuk sharing pada saudara melalui rekaman karena masih nggak memungkinkan untuk kita untuk mengadakan secara fisik itu. Apa sih sebetulnya menjadi kontribusi atau ini sumbangsi Beethoven ya di dalam dunia musik? Saya pikir kita semua tahu tentang kebesarannya itu. Ya dia seorang komponis yang penting, maksudnya ini transisi antara so-called zaman klasik dan zaman romantik. Sehingga waktu kita memainkan musiknya ya kita mesti ingat ini dia adalah seorang yang belongs both to satu sisi classical period, di sisi lain juga adalah romantic period gitu. Tadi saya coba mainkan satu gerakan tengah gitu, ini middle movement dari Grande Sonata Pathetic. Seperti saudara tadi mendengarkan deh, ini juga Beethoven dalam pengertian apa? Beethoven yang menyatakan satu melodi yang sangat intimate ya. Dia menulisnya ini di dalam As mayor, salah satu tangga nada yang sering dipakai oleh Beethoven untuk menggambarkan intimacy. Jadi waktu dia menulis melodi yang let's say very lyrical seperti ini ya, quite feminine, dia menggunakan As mayor. Menarik saya kalau kita menafsir atau interpret middle movement seperti ini, kita bisa memainkan either ke arah romantik atau ke arah klasik ya. Tadi mungkin seperti saudara mengobserve ini, saya lebih coba untuk memainkan sedikit lebih dekat dengan ini gaya klasik ya. Maksudnya saudara bisa memutuskan sih itu ya. Maksudnya dalam arti kadang-kadang kalau kita mendengarkan interpretasi daripada pianis-pianis besar itu, ada yang cenderung membawanya kepada ini ya, interpretasi romantik gitu. Ya mungkin nggak harus salah juga sih ya, tapi somehow jangan lupa ya ini bukan Franz Liszt, bukan Mendelssohn, apalagi Wagner gitu ya, Schumann dan sebagainya. Tapi ini adalah Ludwig van Beethoven yang dia somehow masih mewarisi spirit dari Mozart dan Haydn. Belongs to the Wiener Schule, aliran Wiener yang pertama. Jadi jangan lupa saya untuk take into account gitu ya nuansa klasik gitu ya. Kalau kita main karena romantik jadi bisa a lot of rubato. Mungkin kalau saya coba main bisa ya mungkin a bit too much kali ya, tapi ini persoalan interpretasi gitu. Sekali lagi dia memang belongs to both klasik dan romantik, and therefore kita ada kemungkinan untuk menafsir mungkin lebih ke arah sana, lebih ke arah situ dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat misalnya ini kan dia tulis 32 sonata ya. Ini seperti sudah tahu ini 32 sonata ini di dalam sejarah musik kan disebut sebagai the New Testament ya, ini perjanjian barunya musik. Kalau perjanjian lamanya musik kan Bach, Das Wohltemperierte Klavier ya, Well-tempered Klavier atau clavichord, ini 32 sonata Beethoven. Dan kalau saudara lihat di sini ini kan sonata nomor 8 ya. Jadi 8 dari 32 kalau kita hitung
let's say secara apa ini namanya sudah secara pembagian ya, misalnya separuh-separuh saja gitu ya. Ini definitely masuk bagian yang first half ya, bahkan bukan cuma first half, ini first quarter sebenarnya ya, 8 gitu. And ya therefore mungkin saya bisa argue kalau ditafsir terlalu ke arah romantik mungkin agak sedikit berlebihan gitu. Bila ini ditulis, dikompos tahun 1798, 1799 ya, jadi not even sebelum bahkan ya, ini sebelum 1800 itu. Dan argumentasi berikutnya saya ini jangan lupa ya, di dalam periode Beethoven itu dia nggak ada piano modern ya, flugel seperti ini gitu, regardless mereknya apa gitu. Tapi waktu dia mengubah di forte piano ya, Hammerklavier ya. Saudara kalau ada kesempatan bisa cek ya interpretasi Beethoven yang ditulis di Hammerklavier, ada yang dimainkan ya di Hammerklavier forte piano, atau dimainkan di piano modern seperti ini ya, itu punya nuansa yang berbeda. Definitely waktu dibawakan di atas instrumen Hammerklavier atau forte piano itu ya agak sulit ya saya untuk capture spirit romantik gitu, nggak cocok banget dengan instrumennya gitu. Nah Mozart, Haydn masih main di forte piano gitu ya, baru Beethoven belakangan ya baru dia ada dapat piano yang lebih modern dan sebagainya. Tapi untuk karya sonata nomor 8 Grande Pathetic ini ya konteksnya sebetulnya masih forte piano atau Hammerklavier kali. Good, tapi orang mungkin juga bisa arguein saya mainnya di dalam modern piano, modern flugel. Ya jadi saya tafsir ke arah romantik aja, mungkin orang juga bisa tafsir seperti itu ya. Bagian ini a matter of interpretation, paling enggak saudara punya argumen gitu, mainkan seperti apa. Mungkin saudara bisa coba ya, kita biasanya kalau saya dengerin, saya search di YouTube kebanyakan mayoritas itu bawakan di dalam cara yang lebih romantik gitu. Mungkin saudara bisa coba waktu saudara main, bawakan di dalam cara yang lebih mendekati Mozart atau Haydn, bisa menarik gitu. Mungkin bisa memberikan certain new atau fresh interpretation waktu kita bawain di dalam cara yang lebih mendekati kepada instrumen fortepiano atau Hammerklavier. Beethoven ini adalah komponis yang komponis besar betul gitu ya, tapi kita melihat ini kebesarannya itu di mana gitu. Nah, salah satunya adalah ini waktu dia menulis seperti middle movement seperti ini ya, bisa sangat feminin gitu, tapi dia juga bisa menulis sangat maskulin dan heroik ya. Jadi ini komponis yang range-nya itu dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi ini menarik ya, di dalam diri satu orang dia bisa mengkompos, create musik yang highly feminine lyrical seperti middle movement ini ya. Melodi yang sangat indah, tapi juga bisa seperti di dalam movement yang pertama. Movement yang pertama ini kan ya, seperti ini juga Beethoven itu ya. Saya coba mainkan sedikit. Ini sonata yang diberikan judul Grande Sonata Pathetic ya. Ya memang di dalamnya ada patos seperti saudara bisa mendengarkan. Dimulai dengan semacam introduction itu ya, sebelum masuk ke bagian allegro ya.
saudara bisa ini ya mendengarkan di dalam versi yang lebih lengkap, anyway jauh lebih banyak artis yang bagus yang saudara bisa dengarkan, jauh lebih bagus daripada saya. Tapi gini kalau saudara lihat ini ya, permulaannya kan grave gitu ya, grave itu tempo lambat gitu ya, ada kaitannya dengan bobot ya, grave, jadi ini satu lambat karena berat gitu. Dan betul saja Beethoven mulai dengan, nah ini ya kalau saudara perhatikan ya, itu saudara dengerin di dalam fortepiano atau hammerklavier gitu ya, ini kalau gini bunyinya agak madi ya, nggak distinct gitu ya. Kita kalau di dalam piano modern, apalagi kalau saya main di sini, lebih nggak denger lagi ini apa aja isinya gitu ya. Tapi kalau kita main di atas, nah ini kan saudara bisa, setiap nada itu bisa ya quite distinct gitu ya. Tapi kalau di sini, gitu ya. Tapi kalau saudara perhatikan, bandingkan dengan rekaman yang pakai hammerklavier atau fortepiano ya, itu lebih transparan gitu suaranya gitu. Ya ini kelebihan daripada hammerklavier ya, atau fortepiano. Ya memang kalau dibandingkan dengan piano modern jauh lebih maju ya secara teknologi dan sebagainya. Cuma bagi saya sometimes yang hilang ya di dalam musik Beethoven itu adalah ini waktu dia tulis untuk fortepiano ya, itu sudah borderline gitu ya. Musik yang dia tulis untuk fortepiano itu actually sudah beyond kapasitasnya fortepiano pada saat itu gitu. Sehingga musiknya Beethoven waktu dimain di dalam fortepiano itu sebetulnya nggak bisa dipisahkan dengan certain sense of frustrasi gitu ya. Yang mana musiknya ini sebetulnya kayak lebih bengkak, lebih besar daripada kemampuan instrumen itu untuk menanggung, which itu nggak terjadi kalau kita main di dalam piano modern ya. Saudara kalau main gini, ya masih oke lah, ini maksudnya nggak ada yang pikir bahwa ini piano akan rusak dengan model seperti ini kan ya, maksudnya ini perfectly oke gitu. Tapi untuk fortepiano sudah bisa bayangin seperti ini ya. Itu dimain di fortepiano itu again, saya sendiri punya pengalaman waktu dulu masih kuliah, saya main di fortepiano ya, itu bukan fortepiano klasik bukan yang ala Walter atau Stein ya, tapi itu fortepiano yang lebih advance ya, tapi bukan modern piano, masih fortepiano yang lebih ke arah romantik ya. Kalau itu saya main Beethoven gitu, patah itu terlalu kenceng. Lalu patah di situ, waduh sampai sungkan sekali ya. Akhirnya saya bicara sama sekolah ini, tadi saya main Beethoven jadi patah gitu. Perhaps di dalam zaman itu juga ini sehari-hari ya gitu. Maksudnya waktu orang main Beethoven terus kemudian instrumennya kayak nggak bisa menanggung kekuatan daripada musik ya gitu. Which kalau saudara dengar di dalam piano modern, sometimes yang hilang adalah ya aspek ini atau nuansa ini ya. Jadi instrumennya masih bisa menanggung gitu ya. Beethoven ya good masih kelihatan seperti ini. Ya oke lah, miniatur juga masih gitu. Tapi itu tidak terjadi waktu kita mendengarkan di dalam ini ya, fortepiano. Bagian pertama ini menarik ini kan ditulis di dalam C minor ya. Saudara kalau relate dengan ini ya, middle movement itu kan di dalam As mayor ya. Ya kita tahu di dalam sonata itu biasanya kaitan relasi tangga nadanya movement pertama, movement kedua. Itu kan biasanya jarak 4 ya, jadi kalau misalnya bisa di jarak 4 gitu, jadi kalau misalnya first movementnya di C gitu movement keduanya bisa di F gitu misalnya, ya di subdominannya gitu. Dan ini juga sebetulnya demikian, karena C minor itu kan C minor S mayor ya, ini kan C minor sama-sama 3 flat kan ya, 3 flat. Terus kemudian middle movement-nya itu ada di As mayor, dari S ke As kan sebetulnya subdominan ya. Jadi ini relasi tangga nadanya itu quite konvensional masih dipertahankan. Cuma bedanya movement pertamanya bukan S mayor tapi di C minor gitu ya. Terus kemudian di As mayor gitu. Lagi pula kalau saudara perhatikan di dalam ini ya bagian terakhirnya itu kan, ini bagian terakhirnya ya, ini cuplian-cuplian aja ini kan bagian terakhir daripada first movement kan.
Saudara perhatikan ini nyambung ya, betul-betul nyambung kan. Ini kan setelah dominan terus satu tonika kan ya. Ini tonika. Tonika yang atasnya kan ini ya. Ya, jadi nada yang sama ya. Akhir daripada first movement itu adalah permulaan daripada second movement. Nadanya sama, tapi ya tangan nadanya lain, ya chordnya of course lain gitu. Jadi kalau selesai di sini, quite smooth ya actually ya. Sekali lagi ya, ini kan dari C minor lalu kemudian ke As mayor. Nah kita balik ke bagian ini saya, bagian grave ya, bagian grave. Ini kan ya dotted rhythm ya, patetik. Ini patetik artinya ini ya, lebih arah ke pathos maksudnya, with a lot of pathos, bukan seperti dalam bahasa Inggris pathetic ya, bukan itu maksudnya apa. Ini pathetic sonata gitu ya, itu bahasa Inggris. Pathetic itu maksudnya miserable gitu ya. Ini sonata miserabilis, bukan itu maksudnya. Tapi ini patetik ya, di dalam pengertian ya a lot of pathos gitu. Nah, saudara bisa mendengarkan pathosnya anyway di dalam bagian ini ya, saudara pertama. Mozart nggak akan pernah tulis seperti ini, Haydn juga tidak gitu, atau Stamitz dan sebagainya. Tapi Beethoven double dominan ya, double dominan. Ini kan landing di sini, so ini kan G, ini kan dominannya C minor ya. Lalu ditarik lagi sebelumnya. Ya ini kan double dominan sebetulnya. Without D ya, maksudnya. Ya ini diminis ya, tapi bisa sebagai double dominan ke arah C minor gitu. Jadi C minor dominannya G, ditarik lagi sebelumnya ya ini. Ya, kalau saudara susah mengikuti ya, di pause dulu, ntar dibalikin lagi, dengerin lagi. Nah, terus sequence ya, ini diminish, sorry salah sekali. Nah, ini mengingatkan kita seperti kayak apa ya? Ya di musik barok seperti Bach dan sebagainya. Terus ya, bassnya sudah dibalik seperti kayak ke tonika, tapi chordnya masih di 5 gitu, jadi baru resolve. Nah ini saudara perhatikan di sini dia juga pakai yang sama. Ini bassnya kan sudah di tonika ya, tapi sequence lagi. Ada komentator yang menulis ya, di dalamnya ini sebetulnya ada apa namanya motif lamentasi ya, motif lamentasi. Jadi motif lamentasi ini kalau saudara dengarkan di sini ya both di bagian bawah tapi juga di atas ya sebetulnya gitu. Maksudnya kalau kita mulai dari atas ya, ini kan let's say melodi atas maksud saya, ini kan ya itu lamentasi motif itu biasanya ini saya kromatik turun setengah gitu ya. Ini motif Seufzer motif ya bahasa Jerman. Motif ratapan gitu. Dam patah dan terus ya ini ada semacam kayak harapan ke atas gitu. Nah, baru relax di situ ya, baru terus balik ke paralelnya which is di S mayor gitu. Dari C minor terus dia pindah ke S mayor. Tapi di bagian bawahnya juga ada ini ya, maksudnya ini third atau ya lebih tepat di cim ya, paralel ini. Maksudnya ini juga T ya, ini ini T. Dua-duanya itu motif ratapan gitu. Terus setelah itu naik terus kromatik ke atas
rather schizophrenic ya sudah kalau sudah dengerin gitu. Maksudnya ini Beethoven gitu. Di sini kan sebenarnya sudah tenang ya. Orang pikir ini resting point gitu maksudnya. Ya saya bisa terusin. Bisa aja kan saya itu creating melodi yang ya kind of seperti kayak di second movement, but bukan, Beethoven nggak bikin itu. Beethoven bikin and then out of nowhere sequence dan saudara perhatikan bagian sini ya, seperti kayak cari-cari tapi nggak ketemu gitu ya. Ini bagian ini ya, saya main sini. Ini diminish kan ya, diminish di sini chord ini. Nah di sini baru ke dominan ya. Ini bukan musik program sesuai bukan gitu. Ini bukan musik yang ada jalan ceritanya, nggak ada lah. Maksudnya, ya dia bukan tulis program musik lah di sini anyway. Cuma begini saya waktu kita interpret ya, saudara bisa apa ya? Saya nggak mau pakai istilah create your own story, saya bukan ya gitu ya. Tapi dalam pengertian ini itu isinya apa gitu ya? Saudara mau kasih isinya apa? Misalnya tadi kita bilang ini di waktu di sini ini diminish, chain of diminish ini bisa diinterpret kayak seperti orang yang lagi cari tapi nggak ketemu gitu. Baru di sini agak certain landing gitu ya. Jadi musiknya itu ada isinya gitu. Despite bukan jalan cerita tapi somehow masih ada isinya. Nah ini kan sampai di sini kan terus kemudian stop. Nah ini kan deceptive cadence ya, ke as mayor gitu, berhenti terus kemudian lagi. Ini somehow klimaks di sini terus kemudian. Dan seterusnya itu bagian allegro yang tadi kita juga coba ini ya main gitu. Ya masuk ke ini saya tema berikutnya ini waktu setelah selesai jika ya. Ya di sini kan ya ini sedikit mirip kayak Fur Elis. Bukan sih. Di masuknya ya di sini kan pertama setelah ini kan di S minor ya, S minor ya jauh sekali sih sudah itu the remotest kali ya di dalam hal ini ya. S minor itu kan ya sebelum ada ini ya apa Wohl Temperatus Clavier ini di S minor ya. Tangan nadanya nggak kepake sama sekali sih gitu. Maksudnya ini nggak bisa dimain sama sekali sebetulnya di S minor. Jadi waktu Beethoven gerak ke S minor yang termasuk salah satu tangan nada yang kita bisa bilang ya the remotest gitu ya. Kalau C minor itu kan masih ya 3 flat gitu ya, 3 flat. Tapi ini terus move sampai ke S minor which is sangat jauh sih gitu. Makanya sama dia dibikin modulasi ya. Ini kan jadi dimodulasi ya. Tadi kan di sini ya. Jadi dari S minornya sekarang jadi 2 minor terus kemudian modulit ke arah Des mayor gitu dan seterusnya. Yang menarik di dalam bagian ini ya bagian penutupan itu again ada certain transisi between klasik ke romantik gitu ya. Saya main bagian belakangnya. Setelah dia bikin modulasi
S. Nah, bagian ini dia modulate ya. Tadi saya bilang di bagian tema ini kan di S minor ya. Tapi di sini dia pergi ke ya. Itu pergi ke E minor ya. Jadi E minor sih kalau tanpa konteks ya itu nggak terlalu jauh sih. Maksudnya bukan nggak terlalu jauh sih. E minor itu cuma G mayor, biasanya cuma satu crash gitu kan ya. Tapi jangan lupa sebelumnya dia itu dari C minor gitu ya. C minor itu kan tiga flat ya, 3 flat. Lalu dia mesti pergi ke apa ini namanya? Satu crash ya. Jadi dia mundur 4 gitu ya. Itu jauh saya, sangat jauh gitu. Sekali lagi ya, itu kan C minor kan 3 flat ya. Itu mesti jadi 2 flat, 1 flat, terus 0 ya, netral, baru terus kemudian ke E minor kan ya. Jadi ini mundur 4 circle gitu. Itu jauh sebetulnya gitu. Maksudnya orang bikin modulasi biasanya kan beda, either 1 crash, 2 crash, 1 flat, 2 flat gitu. Tapi dia bikin 4 ya. Dan saudara bisa lihat di sini ini apa pivotal point-nya ya, itu dari waktu dia main diminish di sini. Jadi di sini main ini ya. Maaf salah. Tadi di C minor, sekarang di G minor. Nah ini kan di G minor masih ya, terus kemudian lagi. Nah sekarang ini. Nah ini kan orang kan expect. Nah gini kan ya, cuma diminish ini bisa ke 4 arah saya. Diminish ini bisa di resolve ke 4 arah. Gini saya, theoretically ya, seperti kita tahu ini diminish kan jaraknya ini kan 12 ya. Jadi jaraknya 1,5, 1,5, 1,5. Terus balik lagi 1,5 kan. Jadi ini creating certain circle. Kalau saya pakai jam, gampang sih sebetulnya ya. Itu 12 ya dari sana ya. 12, terus kemudian 3, terus 6 dan 9 ya. Itu 12, 3, 6, 9 ya. Kalau tambah lagi kan balik ke 12 lagi ya. Itu chord diminish gitu. 12, 3, 6, 9 ya. Kalau saya geser 1 jadi 1, 4, 7 lalu terus kemudian 10. Betul kan ya? Sudah masih bisa ngikutin saya kan? Digeser 1 lagi ya. Digeser 1 lagi itu jadi berapa sekarang? 2. Lalu terus kemudian 5. Lalu terus kemudian 8 dan 11 ya. Kalau digeser 1 lagi sudah sama kayak yang pertama, yaitu 3, 6, 9, 12. Sudah kan sama kayak tadi kan ya. Jadi ini ya, saya main ini ya. Misalnya ini ya. Nah ini kan C kan. Nah kalau saya geser setengah gitu ya ini. Saya geser setengah lagi. Saya geser setengah lagi. Sudah sama yang pertama tadi kan ya. Ini dan ini sama sebetulnya gitu. So meaning saya itu diminish kan tadi seperti ini ya. Misalnya di bagian pertama itu kan ya. Ini kan. Nah itu kan seperti kayak akor 7 ya. Jadi kalau saya main G minor. Ini kan 7 ya. Terus 7, 7. Nah gitu kan ya. Ini kan. Tapi sebetulnya setiap nada kan bisa naik setengah gitu. Jadi kalau saya perhitungkan ini ya, terus ini ya resolve ke G terus G minor. Tapi kalau saya lihat ini ya ke A minor. Kalau saya ini ya ke B minor. Kalau saya pakai ini apa ya next saya jadi cis ya D minor. Jadi gini ya, pakai ilustrasi jam tadi ya. Misalnya akordnya itu pas di 12, 3, 6 dan 9 ya. 12, 3, 6, 9.
Ini kan sama 9 terus balik lagi ke 12 kan sama, jadi ini closing circle gitu. 12 itu bisa tutup resolve itu ke 1 gitu. Tapi juga bisa kalau saya lihat dari perspektif 3, tutupnya bisa ke 4 juga gitu. Kalau saya lihat dari perspektif 6, tutupnya bisa ke 7. Kalau 9, tutupnya bisa ke 10. Ya, hopefully saudara bisa ngikutin saya. Karena ini kan, saya mestinya bawa kayak semacam kerajinan kayu gitu ya. Ini kalau ada 4 titik, saya kan tinggal geser gini persis. Selalu ketemu terus gitu ya. Itu resolve-nya itu tinggal tambah setengah naik gitu. Maksud saya adalah setiap chord diminished itu sebetulnya bisa ada 4 macam solusi gitu. Satu chord yang sama itu bisa ke 4 macam solusi. Nah, ini yang dipakai Beethoven di sini sebetulnya. Waktu dia bilang, waktu dia tulis, ya ini dia resolve ke G minor kan. Tapi terus kemudian di sini saudara, aduh sorry saya, pianonya agak sedikit fals ya, minta ampun deh, ini memang belum di stem sih, mesti di stem lebih bagus. Tapi kalau saudara perhatiin di sini ya, ini tapi dan sekarang ke E minor gitu. Jadi instead of ke G, dia resolve-nya ke E minor karena dia mau modulate ke E minor. Nah, ini so-called bagian development ya. Kalau di dalam sonata form itu bagian development namanya. Jadi development-nya itu dia taruh di E minor, which is again quite remote daripada C minor ya. C minor itu 3, 2, 1, 0, terus kemudian 1 crash ya. Jadi 4 gitu, 4 queen ya. Coba sekali lagi sama ini. Saya nggak persis mainnya seperti di note ya, tapi cuma mau menyatakan bahwa again dia nggak ke G minor, tapi terus kemudian dia ke E minor. Dia bikin modulasi gitu ya. Tadi kan Beethoven bikin modulasi. Anyway, ini di dalam bagian apa itu development gitu. Sebelum ntar balik lagi ke rekapitulasi ya. Balik seperti eksposisi di depan gitu. Bagian terakhirnya saya ini nggak biasa di dalam sonaten form ya. Biasanya di bagian terakhir kayak koda gini dibalikin lagi ke graf ya. Ini ya seperti ditulis para musikolog. Ini sudah keluar daripada batasan sonata form sih sebetulnya gitu. Waktu setelah di sini ya, setelah maaf sekali lagi ya. Nah, ini terus dia balik ke grafi lagi.
Ya, bagian terakhirnya itu saudara nggak akan ketemu struktur seperti ini di sonata form yang konvensional. Jadi di sini Beethoven ya ini gerak ke arah romantik lah so to say ya. Coba untuk break the rule gitu, classical rule maksudnya untuk bisa again for the sake of pathos itu tadi gitu. Ya terus kemudian bagian 2. Yang menarik bagian 3. Bagian 3 ini rondo. Rondo ini saudara somehow sounds familiar kan ya ini. Ini tema dari mana? Tadi kan saudara masih ingat ya di sini ya. Waktu ini di take over, ditaruh jadi bagian pertamanya movement 3. Jadi creating a sense of unity gitu ya. Motivic connection antara movement 1 dan movement terakhir gitu. Jadi ada certain frame sehingga waktu saudara dengar keseluruhan itu ya ini bukan sonata yang fragmented tapi ada certain unity gitu ya. Saya nggak usah main lah saya bagian ini ya. Ini saudara bisa mendengarkan sendiri, again banyak sekali pilihan artis-artis yang bagus interpret Beethoven gitu. Cuma yang menarik adalah how to argue ya tentang ini, tentang apa itu tafsiran tentang interpretasinya gitu. Kenapa kita main seperti ini, kenapa kita main seperti itu, dasarnya apa, pendasaran musikologisnya apa, itu yang saya pikir menarik kali dalam hal ini ya. Good. Banyak orang itu suka dengan ini ya, dengan musiknya Beethoven. Salah satunya adalah karena mereka merasa gitu ya, ini reflecting their own life, yaitu ya hidup mana sih yang nggak ada kesulitan gitu ya, nggak ada krisis seperti kayak sekarang tahun ini kita juga banyak mengalami krisis gitu ya. Dan Beethoven itu bukan orang yang self pity gitu. Beethoven itu orang yang ada fighting spirit gitu ya. Beethoven itu orang yang berjuang, dia orang yang bergumul, dia nggak digencet oleh penderitaan kesulitan terus menjadi orang yang pahit, terus kemudian kecewa, sarkastik, sinis dan sebagainya. Dia bukan orang itu. Mungkin ada kepahitan dia pasti ada ya, certain disappointment, kekecewaan dia ada pasti gitu. Tapi justru dalam keadaan seperti itu ya, dia mengekspresikannya di dalam musik ya, dan dia bergumul bagaimana bisa keluar daripada kesulitan itu gitu. Jadi ini menggambarkan kehidupan banyak orang ya yang ditimpa kesulitan, tapi ya nggak perlu menyerah gitu. Kita bergumul ya dengan anugerah Tuhan. Sayangnya ya ini mungkin dari perspektif ini ya, perspektif iman Kristen gitu, atau perspektif agama lah generally gitu. Ini seperti kayak berjuang dengan kekuatan sendiri gitu ya. Ini bagian yang agak kritikal sih untuk kita orang beragama. Karena kita orang beragama waktu kita bergumul, betul kita mesti bergumul, kita mesti berjuang bener. Tapi kita kan berjuang bukan dengan kekuatan kita sendiri ya, bukan berjuang dengan kehebatan kita sendiri, tapi dengan bergantung kepada Tuhan ya, dengan anugerah Tuhan ya kita bisa melewati kesulitan itu. Sehingga waktu kita menang, overcome, mengalahkan kesulitan itu ya, kita nggak take credit untuk diri kita sendiri, bukan karena kita yang hebat, yang kuat, yang luar biasa gitu ya, yang keren, bukan, tapi itu membawa kita kepada ucapan syukur karena belas kasihan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Ya, tapi mengharapkan itu dalam kehidupan Beethoven mungkin agak susah juga kali ya, soalnya dalam hal ini. Dia hidup di akhir abad ke-18, terus kemudian beginning abad ke-19 itu, dan ya konsep religion pada waktu itu ya enlightenment ya, sudah enlightenment ke romantik gitu. Konsep kekristenan, konsep Katolik pada saat itu gitu maksudnya ya, seperti yang ada di literatur yang Beethoven juga share di dalamnya. Itu rather deist daripada ya konsep yang ortodoks gitu. Jadi imannya Beethoven kayaknya nggak terlalu menggambarkan pengajaran iman Katolik yang ortodoks pada saat itu gitu, tapi lebih dipengaruhi oleh konsep Allah yang deist ya. Sudah tahu deist itu kan, deism mengajarkan memang Allah itu yang menciptakan dunia ini. Dunia ini ya diciptakan oleh Allah ya. Ada goodness of God, ada kebaikan Tuhan, dan itu ternyata juga di dalam natur. Tapi menurut deist kan setelah Allah menciptakan ya sudah,
Allah sudah memberikan hukum-hukum law of nature di dalamnya. Allah nggak ngurusin lagi ya, itu dunia sudah bergerak sendiri. Allah jadi Allah yang transendental. Lalu manusia bagaimana? Ya manusia harus berjuang sendiri. Nah ini persis seperti yang dihayati oleh Beethoven ya. Jadi ini bagian yang saya pikir kita perlu kritikal ya. Waktu kesulitan berjuang itu ya indah ya. Jadi nggak terhempas, nggak crush, nggak apa ini ya, nggak dilumpuhkan oleh kesulitan penderitaan. Itu sesuatu yang kita bisa belajar dan tercermin juga di dalam musik ya. Tapi sesuatu yang kita mesti kritikal adalah ya jangan berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tapi bergantung kepada anugerah Tuhan. Ya ini perenungan singkat dari 250 tahun Beethoven. Again musiknya ini betul-betul satu peninggalan ya. Dia meninggalkan satu legacy untuk sejarah musik dunia barat dan ya banyak orang appreciate, kita pun juga bisa appreciate. Tapi apa yang kita bisa ini ya terima yang positif daripadanya dan critical assessment-nya itu bagaimana gitu. Especially dari perspektif religion ya, kita orang-orang yang beragama. Ya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.